Di tengah keramaian Hari Musik Balada 2024, di sebuah panggung sederhana, sekelompok musisi muda bersiap. Mereka memiliki satu impian, mengubah dunia dengan melodi cinta. Saat senja mulai merona, suara gitar mereka memecah keheningan. Setiap nada mengalir, menciptakan suasana magis yang menyentuh hati. Penonton terpesona, tak mampu berpaling. Di antara kerumunan, seorang gadis bernama Rani terpikat oleh suara indah itu. Dia teringat akan cinta pertamanya, yang hilang di tengah kesibukan hidup. Melodi itu mengingatkannya bahwa cinta sejati tidak pernah pudar. Ketika lagu terakhir dibawakan, Rani melangkah maju, bersuara lembut, "Bisakah kita bernyanyi bersama?" Momen sederhana itu menjadi awal dari sebuah cerita baru, di mana musik menyatukan hati dan menghidupkan kembali harapan. Hari Musik Balada kali ini bukan hanya tentang nada, tetapi juga tentang cinta yang menemukan jalannya kembali. Di Renadi Cipta, kita berpadu kolaborasi budaya dalam satu lagu. Musik menyatu irama baru, jadi nuansa kita berbagiku. Nada radio suara menemani, cerita dan lagu tak pernah mati. Ruang bersua, ide berkembang, semua bersama tanpa bimbang. Selamat Hari Raya Musik Balada. Bekerja bersama, bergotong royong, bahu-membahu, tolong-menolong dengan sesama. Bekerja bersama, bergotong royong, bahu-membahu, tolong-menolong dengan sesama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yo! Beserta rasa cinta. Yuk, yuk, yuk. Ayo saling kuatkan, bangunkan kesadaran. Ayo saling kuatkan, bangunkan kesadaran. Atau malah kita musnah di muka bumi. Copot bajumu, lepaskan atributmu, tanggalkan jaketmu, turunkan benderamu, lalu masuklah pada bangsa seutuh jiwa yang besar. Bekerja bersama, bergotong royong, bahu-membahu, tolong-menolong dengan sesama. Bekerja bersama, bergotong royong, bahu-membahu, tolong-menolong dengan sesama. Ayo saling kuatkan, bangunkan kesadaran. Ayo saling kuatkan, bangunkan kesadaran. Atau
kita musnah di muka bumi ini. Oh yeah. Kali ini yang spesial dari Bla Bla Radio yaitu di Balada on Bla kali ini karena sehubungan dengan Hari Musik Balada. Wah, luar biasa ya, dan pastinya Hari Musik Balada ini sudah membawa banyak sekali kenangan-kenangan yang sebelum-sebelumnya, saat kini, dan yang akan datang. Keren banget lah pokoknya Balada ya. Nah, kali ini di acara kita di Balada on Bla hari ini sehubungan dengan Hari Musik Balada, itu pun kita punya sebuah tema yang ya sedikit bernostalgia lah ya, karena kita kan sekarang sudah di penghujung tahun juga nih ya, Blavers ya. Jadi kali ini temanya adalah berbagi panggung, berbagi senandung. Wah, ada suka dukanya juga ya, senangnya, happy-nya ada dukanya juga, tapi ya namanya Balada selalu happy lah pastinya ya. Dan seperti biasa Blavers, kita sudah bersama teman-teman yang sudah tidak asing lagi nih buat teman-teman semua di Balada on Bla. Siapa dia? Sebelah kanan saya ada Kang Adeo Hapsa. Apa kabar Kang Adeo? Saya Pangesto, Kang Peri. Berapa tahun kita nggak ketemu ya? Berabad-abad, 6 purnama kayaknya. Sehat ya Kang Adeo? Sehat, ya? saya luar Pangesto. biasa nih berbagi panggung, berbagi senandung. Pastinya Kang Adeo juga punya cerita, dan yang nggak kalah serunya juga Abah Om Tris. Bah. Apa kabar Bah? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pastinya sehat karena terlihat dari apa namanya Lagi sedikit flu. lagi sedikit flu. Tapi karena Balada tidak tampak itu flu-nya ya. Oke, Kang Adeo, Abah Iya, Om Kang. Tris. Nah, kan kita tadi mau cerita tentang berbagi panggung dan berbagi senandung. Ada sebuah kisah-kisah yang mengharu birukah di perjalanan sepanjang tahun ini nih, khususnya perjalanan musik Balada lah ya. Entah dari panggung ke panggungnya, entah dari karyanya. Nah, gimana tuh ceritanya tuh? Ceritanya mungkin nanti berbagi cerita juga sama Om Tris nanti ya. Siap. Sehubungan dengan 29 dan 30 November diyakini sebagai perayaan Hari Musik Balada. Saya ikut tahun 2011. Ini semacam tradisi para pemusik Balada berkumpul untuk sama-sama merayakan karya, menyebarkan juga kebahagiaan, yang menebarkan cinta. Tiap momen dan tiap tahunan menjadi perayaan-perayaan. Hanya memang waktu zaman Covid mungkin ya sempat terkendala. Saya mungkin ikut di masa 2011. Di 2011 di salah satu tempat di kampus di Kota Bandung gitu. Ikut kegiatan yang diajak oleh ya Mendiang Mukti-Mukti waktu itu dan beberapa kawan lain. Jadi serentak dilaksanakan di beberapa tempat, kota. Jadi mungkin kalau Kang Peri nanyain teman-teman Blavers, apa ini Hari Musik Balada Internasional, bisa jadi sih. Bisa jadi Karena ya. tidak pernah dirayakan oleh negara-negara lain kan. Oh begitu ya? Oh. Inisiatif dari Kang Mukti, Kang Ari, berapalah senior-senior waktu Luar itu biasa, yang luar biasa. ingin terus menggulirkan dan ya menyemarakan lah suasana Dan sekaligus mengapresiasi juga ya karya-karya musik balada begitu. khususnya. Oke. Jadi ini jadi semacam agenda rutin lah. Lebarannya para pemusik balada. Oh. Kemarin nanti mungkin cerita juga tambahan dari Oke. Om Tris, mungkin nanti ada kawan-kawan lain yang juga menyelenggarakan acara. Tapi untuk di Bandung kali ini kita rayakan di Bla Bla Radio Space. Alhamdulillah. Spesial buat Spesial. Blavers dimanapun berada ya. Lebarannya teman-teman balada ya. Pemusik balada. Pemusik balada khususnya. Abah sendiri Bah punya kesan dan pesan apa sepanjang perjalanan ini nih balada nih? Bagi saya pentingnya Hari Musik Balada itu adalah untuk evaluasi ya. Betul. Selama setahun perjalanan teman-teman musisi balada untuk mengevaluasi sampai di mana, sampai berapa yang di samping kualitas atau itu juga kuantitas. Dari kekaryaan. Sebenarnya
itu lebih ke sana sih kalau saya melihatnya. Gitu ya. Ya sampai sejauh mana teman-teman semangat untuk berkarya, berkreasi, apakah masih ada terus gairah. Kadang-kadang kan melihat ada teman yang pes. Iya. Kemana sih? Charles gitu Om? Gencar ngerelesnya. Berarti baik Abah maupun Kang Adew ya, kalau kita tadi konteksnya adalah bicara tentang kreativitas untuk berkarya itu kita akan bicara lagi tentang sedikit aja, ada tantangan lagi nggak sih untuk selanjutnya supaya tetap konsisten dalam berkarya khususnya di karya-karya balada, baik dari syairnya, terus kemudian dari komposisi lagunya itu sendiri, itu ada challenge sendiri nggak, ada tantangan sendiri nggak untuk masa-masa sekarang nih, Bah? Oh, semakin banyak. Semakin banyak menurut saya, karena kan balada mah selalu memperhatikan ya perkembangan aspek-aspek sosial ya, aspek sosial, lingkungan apalagi. Kemarin misalnya dalam setahun ini pengalaman yang saya paling berkesan itu ketika harus terjun langsung ke tengah-tengah Citarum, ya isu-isu lingkungan, ya isu-isu sosial lainnya juga bisa gitu ya. Nah, terutama kebetulan saya mah dengan buruh, ya ayo ya. Iya. Kalau balada kan gitu, kalau Mang Adeo dengan literasinya, dengan gerakan-gerakan literasinya mungkin Mang Adeo ya, dengan aktivitas di museum itu kan selalu saja ada cerita. Iya, betul. Ya. Kalau menurut saya balada selama masih ada cerita sebuah perjalanan atau apapun ya akan tetap terus ada. Harus terus eksis ya. Betul. Bagaimanapun bentuknya. Bagaimanapun bentuknya. Menyesuaikan dengan zaman lah. Iya. Kang Adeo sendiri Kang? Menyambung dari Om Tris, mungkin para pemusik balada harus juga ditantang. Kalau tadi pertanyaan Kang Peri, biar terus muncul juga kreativitas, apakah mungkin ke depan akan ada lomba cipta lagu? Iya, betul. Folk ballad yang kayak gitulah, biar juga teman-teman semua terpancing lagi ya Om ya, generasi muda, Gen Z terutama teman-teman muda untuk terus hero, peka dan lalu ya menciptakan karya itu juga. Ada pengennya juga dipantik juga oleh teman-teman bla Radio Space. Siap, insya Allah. Dengan rutinan kita ya, jadi teman-teman Iya, juga punya karya tertampilkan lagi. Kayaknya gitu. Betul. Setuju sekali baik Kang Ade maupun Abah Om Tris, karena gini, kalau musik balada itu kan syarat dengan pesan-pesan moral juga ya. Dan kalau tadi seandainya ada sedikit pancingan mengenai sebuah challenge atau tantangan khususnya buat teman-teman musisi balada, semakin banyak fenomena yang ditemui, semakin tertantang untuk menciptakan karya-karya berikutnya. Kan, mungkin begitu ya, karena musisi balada entah kenapa tuh rasa empatinya tinggi kayaknya ya. Betul nggak sih? Mudah-mudahan gitu, terpelihara ya. Karena Abah sendiri kan langsung peka ya terhadap situasi ada ini, langsung bikin karya, sampaikan ke publik supaya publik dapat pembelajaran juga, mungkin edukasi ya begitu ya. Kita kan hanya itu yang saya bisa kan, kita bisa ya melalui musik. Apa yang bisa diberikan pada masyarakat. Betul. Kalau orang lain punya keahlian mungkin yang lain dalam hal yang lain ya. Yang lebih gitu. Kalau saya Mang Ade mungkin ya mampunya mempersembahkan karya itu ya musik. Dari situ. Walaupun ikut apa sih deh namanya? Ikut berkontribusi. Berpartisipasi. Pembangunan. Pembangunan mental maksudnya. Oh ya, penguatan jiwa, semangat. Soalnya musik itu sangat berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter nasional. Cocok, iya, setuju. Dan kayaknya dengan media musik ini lebih mudah terserap ya. Iya. Segala macam apanya, baik dari awalnya mungkin senang dengar nada-nadanya, terus kemudian liriknya, barulah tercerna nih, oh ada kandungan maksud tertentu ya. Kata Plato, musik itu besar sekali
runtuh atau tegaknya berdiri satu bangsa itu bisa dari musik. Nah itu dia. Indikatornya ya Om ya. Indikator, iya. Parameter. Itu catat Blavers. Jadi jangan kelewat untuk selalu ngikutin acara balada kita. Jadi musik itu menurut Plato bukan hanya untuk sekedar untuk hura-hura. Hiburan, bukan melulu hiburan ya. Bukan. Ada semacam terapi ya. Membangun jiwa gitu, melalui musik. Jadi memperkuat karakter nasional satu bangsa itu. Wah, luar biasa Kalau ya. moral suatu bangsa runtuh lihat dari selera musik. Oh, indikatornya itu, indikatornya itu ya. Tapi setuju karena kalau tadi Abah menemukan banyak fenomena sosial, baik itu alam apapun itu gitu ya, yang kurang selaras mungkin untuk masa-masa sekarang ini. Nah sebaliknya kalau untuk Kang Adeo kan pastinya akan melihat dari sisi perspektifnya itu di sisi literasinya ya. Mungkin ada beberapa bahan-bahan yang mungkin bisa disuarakan lewat balada kayak gitu, mungkin begitu ya Pak Adeo ya? Betul, karena menurut saya para penulis atau pemusik balad berarti orang-orang yang jujur, yang terbuka, yang siap dan berani menyatakan pikiran dan perasaannya. Termasuk mungkin kalau saya mengambil pendapat opini dari Subagio Sastrowardoyo yang tadi saya nyanyikan lagunya, kata Subagio Sastrowardoyo, para penyair, para pemusik, seniman pada umumnya gitu adalah orang-orang yang siap ditelanjangi atau menelanjangi orang lain. Maksudnya telanjangi menjadi kritik buat dia dan menelanjangi itu yang mengkritik orang lain atau situasi dan kenyataan. Ada yang menarik kata dari Subagio Sastrowardoyo, yaitu adalah striptis batin, kan? Oh begitu ya? Iya. Jadi sudah ya telanjang, buligir kan. Saya nyanyi misalnya, Kang Adeo lagi sedih, ketahuan kan gitu. Kang Adeo lagi marah-marah, misalnya Om Tris tadi lagi syahdu, lagi sublim, lagi ekstase mungkin ya. Kita sudah harus siap seperti itu dengan keberbagian perasaan. Makanya para pemusik ballad ditunjang untuk jujur ya, terbuka. Betul. Ya tidak bisa berkelit. Kalau ya sedih, kalau marah ya marah. Gak bisa berpura-pura berarti. Betul. Seperti para striptis. Maksudnya yang ini ya. Striptis itu kayak makanan yang itu. Tarian buligir. Tapi buligirnya hati Om. Batin gitu. Terus sisi lainnya yang menarik kritik dari Subagio Sastrowardoyo terhadap para pemusik, semuanya termasuk barangkali pemusik balada, katanya lagu-lagu itu banyak yang menguap di udara, mungkin seperti lagu-lagu saya mungkin ya, karena ya tidak diabadikan dengan baik dan terhenti jadi semacam notasi musik. Juga dia ini kritik yang cukup bagus. Makanya mungkin dia menulis di era zaman belum ada media ya, belum abad internet. Subagio Sastrowardoyo menulis di zaman belum secanggih hari ini digital gitu ya. Betul. Makanya kalau hari ini di Bla Radio Space kita mengabadikan karya-karya mudah-mudahan menjadi salah satu upaya yang ampuh. Amin. Untuk mengawetkan dan YouTube ya. Ya, melanggengkan ya, gagasan, melanggengkan ingatan juga. Betul. Dan itu kayaknya. Betul. Dan itu menjadi sebuah galeri ya. Betul Kak. Galeri kreativitas, di mana kreativitas ini semoga harapannya kan juga untuk dilibatkan untuk diapresiasi juga benar. Kurang lebih begitu. Nah, ini saya jadi teringat sesuatu nih, kalau untuk bicara masalah kreativitas nih Kang Adeo, Abah Om Tris, itu apakah hanya semata-mata ada di ranah musik aja atau menurut Kang Adeo atau apa? Luas. Begitu ya? Iya luas. Begitu ya, betul ya. Karena saya juga tadinya hampir sependapat seperti itu, tapi saya mau tanya dulu nih sama Akang-akang. Saya enggak sih, ekspresinya luas. Apapun nggak itu melulu ya. nada, mungkin kata-kata. Betul. Atau Kang Hendra juga kayak melukis. Nah itu dia. Lukis, visual. Visual, ide-ide apa ekspresi. gitu ya. Oke. Nah Blavers, betul sekali saya sependapat sama Kang Adeo dan Abah Om Tris. Jadi ternyata masalah atau aspek kreativitas itu tidak semata-mata hanya di ranah musik, tapi ada aspek lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam hal kita berkeinginan untuk selalu menindaklanjuti masalah kreativitas. Nah, itu pun yang terjadi di Bla Bla Radio Space. Kita pun tidak pernah terhenti untuk dalam hal berkreativitas, karena ya kebetulan mungkin kalau teman-teman Blavers lihat di belakang kita nih ada beberapa tampilan-tampilan. Ini salah satu aspek kreativitas yang juga lagi kita terus gali dan kita terus gali. Nah, kreativitas apa yang sehubungan dengan apa yang terjadi di Bla Bla Radio ini? Nanti setelah yang satu ini kita akan panggil narasumber kita yang gak kalah serunya.
Setelah yang satu ini Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Lovers tahu gak sih? Di tengah hiruk pikuk kota Bandung, ada sebuah tempat tersembunyi yang penuh dengan kreativitas. Bla Bla Radio Space. Studio live streaming ini dikelola oleh orang-orang berbakat yang siap memanjakan telinga kamu dengan berbagai konten menarik. Kabar baiknya, Bla Bla Radio Space kini meluncurkan Bla Bla Radio Official Merchandise. Bekerja sama dengan produsen kaos ternama, Teenage Millionaire, kami mempersembahkan kaos 100% kain katun yang dijahit dengan kualitas terbaik. Kaos ini tidak hanya nyaman dipakai, tapi juga dilengkapi dengan hasil print TTF yang menampilkan gambar-gambar keren yang pasti bikin kamu tampil beda. Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi studio dan store Bla Bla Radio Space. Kami tunggu kehadiranmu. Bla Radio Space, listen and enjoy. Yeah. Salam balada. Salam hidup paling bersahaja. Yeah. Oke, Blavers, jadi sebelum lupa kita masih terus ingin menyampaikan kalau mau ikut monitor terus update-update dari kita, Bla Bla Radio Space bisa ditemui di Android kita di Bla Bla Radio, terus kemudian YouTube channel kita di Bla Bla Radio Space, website kita ada di halloblavers.com, terus kemudian ada snack video kita by Hendra Riyadi, TikTok kita juga di Bla Bla Radio Space, Instagram live kita juga ada di Bla Bla Radio Space. Jadi pantau terus apa sih yang selalu terjadi di Bla Bla Radio Space tuh. Nah, terutama hari ini pada kesempatan kita bersama teman-teman dari Balada tadi itu, kita juga akan sampaikan juga beberapa aspek perkembangan kreativitas yang kerap terjadi di Bla Bla Radio Space, dan kali ini kita akan bersama-sama ngobrol dengan rekan yang tidak kalah kreativitasnya, yaitu siapa dia? Kangkur. Apa kabar Kangkur? Blavers, sebelum kita coba cari tahu atau apa kira-kira yang Kangkur bisa share dengan masalah kreativitas kita, terutama dalam aspek sebagai official merchandise. Kebetulan nih Bla Bla Radio Space juga sudah mempersiapkan juga beberapa karya-karya kreativitas yang ada di sektor pembuatan merchandise seperti ini nih, di mana ini disupportnya oleh Teenage Millionaire. Nah, beliaulah yang nanti akan banyak memberikan berbagi pengalaman lah kalau boleh dibilang gitu. Nah, Kangkur, kita langsung aja nih. Ini kan kebetulan Bla Bla Radio Space nih kita sebagai official merchandise juga ya dalam hal ini. Sebelumnya kita juga terima kasih banyak sudah disupport oleh Teenage Millionaire ini. Kangkur, boleh dong sedikit berbagi cerita ya tentang entah itu perjalanannya, entah itu karya-karya kreatif yang memang selalu harus digali, potensi-potensi dan sebagainya, khususnya yang berkaitan dengan Teenage Millionaire ini. Boleh Kangkur? Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya, Om. Iya, siap. Ya, sedikit pengalaman ya kalau bicara masalah seni dan sisi kreativitas. Sebetulnya TM ini atau Teenage Millionaire ini kita udah untuk produksi bahannya sendiri sih udah cukup lama ya, dari kalau nggak salah dari tahun 87 lah berdiri, dan kita udah supply. Selama ini kita nggak produksi gitu ya kaos-kaos sendiri. Nah kebetulan ada temen nih di Bla Bla, ada pengembangan ya iseng-iseng sisi karya seni segala macam. Nah dari situ saya kepikiran, oh gimana kalau misalnya karya seni kita tuangkan dari produksi yang sejalan lah dengan saya punya bahan gitu. Betul, ya betul. Untuk kaos. Jadi kita bisa bebas berkreasi untuk, makanya lah bisa menelurkan official merchandise. Okay. Nah, di samping itu ya ibaratnya kita nggak hanya asal ya. Betul. Untuk kualitas kaos sendiri, makanya tim Bla Bla sendiri udah bisa melihat lah kualitas dari bahan yang saya supportkan. Betul. Untuk produksi kreativitas di Bla Bla sendiri. Betul, gitu. betul. Nah dari sini kita akan coba mengembangkan ya, mungkin ada beberapa komunitas-komunitas nanti yang ingin misalnya punya desain sendiri, tinggal datang saja ke
Bla-bla Siap. studio gitu. Iya. Mau Menarik bikin ini. apa, gambar apa, kita bebas berkarya lah gitu. Jadi ya kalau menurut saya sih kalau untuk karya seni sendiri ya mungkin bisa dipajang-pajang hanya bisa dipajang di studio-studio gitu ya. Gitu ya. Ya kalau untuk ya mungkin kaos kan kita bisa setidaknya bisa memperlihatkan gitu. Iya. Fungsional lah Pak. Iya. Fungsional, Jadi bisa berjalan. keseharian ya. Betul Itu sekali. karya seni yang bisa berjalan. Nah, itu dia. Kurang Itu lebih dia. seperti itu. Betul. Gitu. Ya, setuju sekali Kang Kur, karena terutama konteksnya kalau di Blabla Radio ini kan kita banyak teman-teman juga yang dari kalangan komunitas ya, terutama ya. Salah satunya yang hari ini tampil itu dari komunitas balada juga. Mungkin satu saat Kang Adeo ya. Insya Allah Kang Beri, Kang Komunitas Kur ya. balada dengan Senang sekali ya. spesial desainnya bersama official merchandise kita di Blabla Radio. Kenapa tidak juga ya? Betul. Karena- Harus disambut dengan baik gagasan. Nah, itu. Seperti ini. Mungkin itu juga menjadi pemicu juga Kang Adeo yang tadi Kang Adeo sampaikan Iya tuh, ya. untuk terus tetap punya spirit untuk berkarya. Penguatan juga apa? Yes, Identitas. Kelompoknya ya. Oh, Identitas kelompok, dan mungkin juga ada beberapa momen-momen yang dari tiap-tiap komunitas kan punya ideologi masing-masing lah ya. Saya pengen apanya yang ini tanah, kenapa tidak juga. Nah, kebetulan Blavers ada kesempatan kali ini bersama Blabla Radio Space untuk boleh kita ngobrol-ngobrol tentang apa sih aspek yang ingin digali dari official merchandise kita nih, terutama kita supporting by TM ini atau Teenage Millionaire ini, alhamdulillah cukup ini ya supportnya nih. Terima kasih nih Kang Kur nih. Dan satu lagi Blavers, tadi kalau disampaikan oleh Kang Kur mengenai kualitas dan apa dan sebagainya, sensasinya sudah terasa. Jadi kalau penasaran silakan monggo datang ke sini, lihat-lihat dan sebagainya, kita ngobrol-ngobrol. Kalaupun juga nanti satu saat kita mau ada develop karya apa dari masing-masing komunitas, dimungkinkan ya Kang Kur ya? Iya, dimungkinkan. Ya untuk bulan ini kebetulan Hari Balada Radio, Ya. kita dari tim Balada itu udah ada desain yang masuk ya. Oh, Finish. Ya semoga sebelum akhir tahun kita udah bisa display ya. Wow. Wih, Amin. Hasil-hasil Alhamdulillah. karya dari tim Blabla kreativitas Blabla Radio. Termasuk ini Kang Kur yang baju ini. Ya. Wow, keren. Blaver ini saya juga mengenakan pakaian. Terbaik ya Kang Beri. Ini. Terbaik, Terbaik, alhamdulillah. nyaman, enak. Aman ya. Sudah terasa ya sensasinya ya. Tiba-tiba gagah. Tiba-tiba gagal. Tiba-tiba gagah. Oke, nah selanjutnya Kang Kur, sebelum nanti kita memulai lagi acara karya dari Kang Adeo dengan musiknya, kira-kira apa sih yang perlu disampaikan ke teman-teman Blaver sehubungan especially tentang ini ya, tentang aspek-aspek bagaimana untuk memilih, kalau kita mau beli sesuatu kan pastinya kita akan intip dulu nih bahannya seperti apa. Desain sih sangat-sangat tentatif lah ya, tapi terutama di masalah bahan nih. Detailnya mungkin ya, Detailnya detail mungkin. kaosnya gitu. Betul sekali. Terutama yang diakomodir oleh TM ini seperti apa nih kira-kira Kang Kur? Baik. Sebetulnya kita membuat produksi kaos itu lumayan rumit juga ya ternyata. Yang saya kira pertama kan saya emang belum ada pengalaman juga untuk bikin kaos atau gimana ya. Tapi ternyata ya lumayan juga kita mencoba dari tim produksi A, B, C, itu prosesnya 3 bulan lah. Jadi untuk desain sendiri kita menentukan kualitas jahitannya itu sendiri seperti apa, kita lihat look like-nya seperti apa, terus patronnya lah, ibaratnya yang paling penting kita kiblatnya tuh kemana. Nah jadi bukan kita atau saya nyombongin ya, jadi kalau misalnya kita berbanding dengan baju-baju yang ada di pasaran ya, dari sisi size kita bisa dibilang lebih unggul gitu ya. kan. Karena pengalaman saya gini lah, ibaratnya kalau kita kan ada kekurangan untuk beli secara online itu size dengan Tidak presisi ya. kualitas ya nggak sesuai. Beda ya, kayaknya Di luar suka ekspektasi. agak miss dikit ya. Ya, pernah saya mencoba beli gitu kan dengan size XL dan ternyata badan saya sebenarnya kecil ini kan. Nah, ukuran XL itu ketat banget di saya gitu. Jadi nggak ini. Dari situ ya lumayan juga prosesnya tuh
kurang lebih 3 bulan lah menentukan size pakemnya itu yang mana. Betul, gitu kan. betul. Biar orang itu kalau dari sisi bahan kita oke lah, karena kita paling menjaga kualitas ya. Yap. Selama ini, makanya salah satu produksi saya bisa masih bisa bertahan sampai saat ini gitu ya. kan. Dan itu pun pertama saya coba kasih lihat ke tim bla bla, saya nggak banyak istilahnya ini gimana nih, bagus atau enggak gitu, nggak membumbuin atau apa, tapi secara spontan ya tim-tim yang ada di bla bla, orang-orang seni yang ada di bla bla sudah mengakui lah bahan, terutama dari bahan dulu lah sebelum masuk ke ranah size atau patron ya, bahan dulu emang dibilang paling bagus diutamakan. gitu kan, karena 100% cotton air. Oh begitu. Bahannya jadi benar-benar nggak panas dan tidak panas, menyerap keringat. ya. Bahan yang kita punya. Gitu. Jadi benar-benar nyaman ya. Benar-benar nyaman dipakai. Nyaman, Kita bikin apa tuh? Haridang gerah ya. gerah. Cukup nyaman, enak. Betul, salah satunya itu. Nah, ketika ini udah oke, ya udah kita tinggal tuangkan, lanjut ke tambah ke sisi kreativitas. Desainnya ya Bang. Desainnya, jadi Desain. hasil kreativitas dari bla bla, tim bla bla seniman ini gitu kan, itu jadi bukan ya, ibaratnya ya bukan ngasal lah ibaratnya ya, jadi kan karya seni yang tinggi kalau dibanding dengan produk dan kualitas ini akan lebih lengkap, sempurna. Ya, sempurna begitu ya. Gitu. Baiklah, penasaran Blavers? Main-mainlah ke sini. Penasaran? Iya. Penasaran main. Kepoin aja ya, datang langsung. Datang langsung. Atau boleh pesan secara bisa juga. Online ya. Sudah bisa. pasti bisa. Bisa. Karena tadi ada beberapa platform kita, kalau ada terutama di IG, kalau ada yang mau DM, boleh mau bertanya-tanya, monggo silahkan. Tapi yang pasti kita sangat-sangat open house, jadi kalau ada yang mau main ke sini sambil lihat-lihat, sambil menyimak lagu-lagu yang ada di Bla Bla Radio Space, amat dengan senang hati ya pastinya senang hati, ya. Oke. Kalau dari Kang Adeo sendiri nih, Kang Adeo seputar kan Kang Adeo lebih banyak kiprahnya di musik ya. Tapi kalau lihat dari karya-karya desain yang tampil di merchandise khususnya di t-shirt atau kaos ini, biasanya Kang Adeo lebih cenderung apa dulu sih yang diperhatikan, desainnya kah atau bahannya yang tadi disampaikan oleh Mangkur? Mungkin beda dikit, kayaknya saya lebih tertarik ke artworknya mungkin ya. Oh begitu. Desainnya berarti ya? Ya? Desainnya. Malah nggak kepikirin Bangkur gitu ya, bahannya gitu. Jadi tergoda awal tuh kesan pertamanya itu pasti ke tulisannya atau gambarnya kayak gitu. Memang padahal sesungguhnya itu juga penting, ke bahannya juga gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi memperkuat pilihan pengambilan keputusan kita ya. Betul. Kayak gini gitu deh. Ya, pertama untuk di kaos sih rata-rata desain ya. Gambar yang menarik gitu. Betul. Kan. Betul. Oke. Nah, itulah tadi Blavers. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan ke Blavers? Ya, dari semoga dari sini kita bisa mengeksplor lah sisi kreativitas seniman-seniman yang berkunjung ke Bla Bla Studio, mungkin baik dari mau sisi bidang otomotif atau lain sebagainya lah, kan karena sisi kreativitas tuh unsurnya banyak banget. Kita coba tuangkan nih, kita bikin sesuatu yang beda dengan yang lain gitu. Khususnya buat teman-teman yang ada di domisilinya di Kota Bandung ya, karena Bandung itu kota kreatif katanya begitu ya. Betul itu. Luar biasanya kan predikatnya ya udah. Jadi beban kayaknya. Jadi beban kalau nggak kreatif itu asa gimana gitu. Serasa ada yang ada kurang seperti sayur kurang garam mungkin gitu ya. Hambar. Oke Blavers, itulah tadi sekilas pintas obrol-obrol kita tentang aspek kreativitas, baik itu di musik, baik itu di aspek-aspek kreativitas yang lain, terutama yang khususnya hari ini adalah highlight kita adalah di masalah desain merchandise yang juga disupport oleh TM atau Teenage Millionaire. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Blavers dimanapun berada. Catat kalau masih penasaran, monggo silakan kontak Bla Bla Radio Space.
Oke, Blavers, kita akan lanjut lagi dengan karya-karya musik yang nanti juga akan terus bergulir dari teman-teman Balada. Simak terus kita di Bla Bla Radio Space, Balada on Bla. Listen and enjoy. Pagi tidak selalu awal bagi terbitnya cinta. Rindu kadang membara saat rembang petang meredupkan cahaya. Aku bagaikan bulan rentang yang berputar mengelilingi lingkaran bumi, menerangi bagian tubuhmu yang terluka, yang terluka. Yup. Pagi tidak selalu awal bagi terbitnya cinta. Rindu kadang membara saat rembang petang meredupkan cahaya. Aku bagaikan bulan rentang yang berputar mengelilingi lingkaran bumi, menerangi bagian tubuhmu yang terluka, yang terluka. Aku bagaikan bulan rentang yang berputar mengelilingi lingkaran bumi, menerangi bagian tubuhmu yang terluka, yang terluka. Aku bagaikan bulan rentang yang berputar mengelilingi lingkaran bumi, menerangi bagian tubuhmu yang terluka, yang terluka, yang terluka. Ia tembus ke senyapa dini hari, sepatunya berat menujam bumi, menempuh kota yang lelap terlena dalam pelukan cahaya purnama. Ia tembus kedinginan pagi, siulnya nyaring membelah sunyi, membangunkan
insan agar bangkit dalam pertarungan hidup yang sengit. Di sebuah jembatan ia berhenti, dihirupnya udara sejuk dalam sekali. Bulan mengambang atas air kali, adalah gambaran hatinya sendiri. Di sebuah jembatan ia berhenti, dihirupnya udara sejuk dalam sekali. Bulan mengambang atas air kali, adalah gambaran hatinya sendiri. Hatinya sendiri. Ia tembus kedinginan pagi, siulnya nyaring membelah sunyi, membangunkan insan agar bangkit dalam pertarungan hidup yang sengit. Di sebuah jembatan ia berhenti, dihirupnya udara sejuk dalam sekali. Di sebuah jembatan ia berhenti, dihirupnya udara sejuk dalam sekali. Bulan mengambang atas air kali, adalah gambaran hatinya sendiri. Hatinya sendiri. Hatinya sendiri. Di tanah Bandung Utara, daun kering mengapung memulai perjalanan setelah lama dipeluk ranting. Saat tenggelam matahari, cemara memberi keluasan, melenyapkan resah kebisingan.
di dahannya banyak burung singgah. Entah sudah berapa abad semua seperti ini. Oh. Entah sudah berapa abad semua seperti ini, dan entah sampai kapan akan tetap seperti ini. Setiap hembusan menebar umpan, mengikat kerinduan wanita tua yang diliputi sepi, menatap jalan tanpa tak berujung, mengikuti pikirannya sendiri, mengalir tangisan, menghimpun kekuatan. Kota yang jauh dari rumah, hidup terus berotasi di langit. Ada awan, dibiarkan hatinya terbang agar pandangan menjangkau jauh. Tak dibiarkannya mengeras seperti makhluk dari zaman batu, makhluk dari zaman batu, makhluk dari zaman batu. Terima kasih kepada pagi yang membawa nyawaku pulang dari kembara. Di laut mimpi gelombang begitu tinggi, dan bulan yang berlayar tenggelam di kelam badai. Terenggut dari pantai, aku berteriak minta matahari, oh oh oh, oh. Minta matahari, oh oh oh, oh. Minta matahari, oh oh oh. Pagi, terima kasih pagi, terima kasih pagi
Terima kasih pagi, terima kasih. Jejak kaki masih tertinggal di pasir sepi. Dari pantai aku berteriak minta matahari, oh oh oh, oh. Minta matahari, oh oh oh, oh. Minta matahari, oh, oh. Pagi terima kasih pagi, terima kasih pagi, terima kasih pagi, terima kasih. Jejak kaki masih tertinggal di pasir sepi. Terima kasih kepada pagi, sebuah puisi dari penyair yang saya kagumi, Subagio Sasowardoyo. Ya, mungkin penyair ini ingin meminta kita semua untuk selalu bersyukur atas nikmat waktu, terutama bagian-bagian dari hari. Selanjutnya, salah satu puisi yang selalu menghibur saya ketika sedih, ditulis oleh sahabat saya, Rumahku Sedingin Gerimis, Lian Kagura. Taman ini telah ditumbuhi gerimis, hingga batu-batu menjadi telaga, menghanyutkan lukisan bunga mawar yang menempel di kanvas kaca. Rumah kami, rumah yang dingin sedingin rinduku pada padi dan bumi. Tapi di taman itu telah tumbuh gerimis, membuat dahan dan menjadi banjir, dan burung-burung taman jadi angsa. Di taman itu telah tumbuh gerimis, membuat dahan dan menjadi banjir, dan burung-burung taman jadi angsa. Tak pernah lagi terbang ke rumah kami yang dingin pada matahari. Taman ini telah ditumbuhi gerimis, hingga batu-batu menjadi telaga, menghanyutkan lukisan bunga mawar yang menempel di kanvas kaca. Rumah kami, rumah yang dingin sedingin rinduku pada padi dan bumi. Tapi di taman itu telah tumbuh gerimis, membuat dahan dan menjadi banjir, dan burung-burung taman jadi angsa. Di taman itu telah tumbuh gerimis, membuat dahan dan menjadi banjir, dan burung-burung taman jadi angsa. Tak pernah lagi terbang ke rumah kami yang dingin pada matahari.
taman ini telah ditumbuhi gerimis. Oh, rumahku sedingin gerimis, Rian Kagura. Selanjutnya lagu yang akan saya nyanyikan adalah cerita tentang kampung halaman saya. Judulnya Ledeng. Pada bukit, pada jalan ini, tepat di bawahnya, dingin pipa, alirkan rupa, mendekam dalam tanah yang makin geram saja. Demi bukit, demi jalan ini, ada yang mendidih, berkubik-kubik kesegaran terhampar untuk sesiapa, hingga peperangan menghadang. Dari bukit air mengukir, membunuh rasa sakit. Dari bukit air mengalir, maniskan hari-hari pahit. La la la, la 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 la, la 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 la. Sampai juga resah bukit, akankah membuncah? Kini tangan menjamah wajah, potongan jumawa dalam tirta bergegas merampas naas. Dari bukit air mengukir, membunuh rasa sakit. Dari bukit air mengalir, maniskan hari-hari pahit. La la la, la 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 la, la 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 la, la la. Di mana kesetiaan terus ditantang alam raya. Dari bukit air mengukir, membunuh rasa sakit. Dari bukit air mengalir, maniskan hari-hari pahit. Dari bukit air mengukir, membunuh rasa sakit. Dari bukit air mengalir, maniskan hari-hari pahit. Yeah, 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 yeah. La 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 la. Oh yeah, 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 yeah. La 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 la. Oh yeah, 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 yeah. La 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 la. Oh oh oh. Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Enjoy. Saya mau memainkan alat musik Wih. ini, instrumen ini. Berani? Oh berani. Sanggup? Belum belajar sih. belajar. Belum belajar. Cuman ada yang mau saya komentari dengan instrumen ini. Kenapa benda ini ada di sini? Benda ini dibawa oleh sosok yang ada di sebelah saya. Abah, siapa? Abah. Sepengetahuan saya beliau itu tidak pernah terlihat memainkan itu di sini. Selama khususnya. 4 tahun terakhir ini di sini ya? Selama 4 tahun. Baru tahun sekarang beliau membawa ini dan dimainkan gitu ya. Tadi Blaver sudah lihat ya tadi ya.
Sebentar ya, saya mau kepoin dulu nih. Bah, kenapa ujuk-ujuk atau sekonyong-konyong membawa instrumen ini ke sini gitu? Teringat apakah Abah tiba-tiba membawa harmonika dan kenapa baru sekarang dimainkannya? Iya, teh Kenapa coba? karena baru punya sekarang. Baru punya lagi sekarang, dulu baru banyak. Oh, Ya, tadinya banyak koleksinya. banyak kumpulin ya. Oh, dari berbagai macam ukuran mungkin ya. Dari tangan Nada dasar. ya. Nada dasar Mas. tangan Oke. Oke, lucu ya, keren. saya bagiin. Bengarnya dibagiin Om. Dibagiin. Karena frustasi Door gak prize. bisa-bisa. Udahlah dibagiin. Ternyata kemarin pengen lagi nih main harmonika. Kangen juga ya sama instrumen ini ya. Stimulusnya apa? Jok kangen tiba-tiba. Pengennya mah sama kazoo nanti. Oh kazu, kazu. Pokoknya Gitu. sabangsa ning alat tiup. Alat tiup ya. Gitu ya. Saya agak tertarik juga sih. Terus pernah flute Amerika. Pernah juga, Abah? Ini apa? Bukan flute Aztec gitu. Waduh. Musik-musik Indian gitu? India. Oh India. iya Amerika. Ternyata mahal. Oh itu akhirnya belum kesempatan ya. Insya Allah nanti Insya Allah, insya Allah. bisa memilikinya dan membawa ke sini. Dan bermain ke India. Indian ya. Insya Allah. Ya, Nah kalau Kang Adew sendiri pernah lihat beliau memainkan ini nggak sih? Baru bulan kemarin pas di Oh pernah ya. pas latihan dia Omnya, tumben sih Om Tris Tapi kaget. kok kenapa nggak pernah cerita sama saya? dulu pernah waktu di kebun seni masih rame ya dengan kegiatan aktivitas seni. Teman-teman BBS buka sekolah harmonika pernah. Sekolah mirip pelatihan gitu. Apa sih namanya coaching gitu ya. Coaching. Coaching ya, waktu itu sama Abah Hari Pocang. Oh tuh masternya itu punya. Master. Baru betul. sekali sakit ya saya teh. Oh gitu, kehabisan Banyak. nafas. Bisa jadi ya. Sakitnya lama deh. Oh, Panas jangan diri sih ya, Wah, baru sekali ikut. Kok jadi sakit gitu? virus dari harmonika enggak bukan? Kayaknya Oh, mah iya. Nggak mah higienis. Kaget harus tiup. Kaget. Oh gitu. Susah nggak, Bah? Kira-kira, Bah? Ya Mengawalinya pasti susah lah ya. susah lagi. Karena adaptasi ya. Susah lagi. Sekarang mah lewat YouTube banyak. Tutorial banyak ya. Saya belajar tiupnya lagi sama Sarah. Sarah Saputri. Waduh, Wah. utama tuh Ya, gitu. the best. Dan Imajinasi. dan terbukti ya, Kang Adew, Abah Om Tris itu orang yang tidak pernah henti untuk belajar. Itu yang penting, Wajib lovers. itu belajar, Mas. Wajib. Sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Makanya kreativitasnya dari teman-teman balada ini tidak pernah surut ya. Insya Allah. Ada aja gitu, keren. Nah itu mudah-mudahan semangat atau spirit berkreativitasnya dari teman-teman balada ini, baik dari Kang Adew, baik dari Abah Om Tris, bisa menstimulan, memberikan inspirasi buat teman-teman bluffers dimanapun berada, apapun itu kreativitasnya. Mungkin begitu ya. Iya. Oke, kita sebelum menutup obrol-obrol kita tadi, musik-musik udah jalan terus dan sebagainya, dan karya-karya baru sepertinya juga tadi hadir ya di acara kita yang hari ini. Sebelum kita tutup obrolan bincang-bincang seru kita di Balada On Blah ini, mungkin ada hal-hal lain yang ingin juga, karena ini kan udah di penghujung tahun nih ya, teman-teman dari Balada, kira-kira ke depan itu ada rencana apa sih Balada itu? Mungkin ada bocoran-bocoran tipis gitu mungkin? Kalau saya lupa, saya terutama ke teman-teman yang masih setia dengan musik baladanya, saya ucapkan Hari Raya Musik Balada. Selamat Hari Raya. Rayakan Hari Musik Balada. Rayakan hari Jangan-jangan cuman tinggal kita berdua deh. Yang lain Lupa adanya, lupa luput. atau gimana gitu. Iya. Atau pindah frekuensi. Pindah genre. Pindah genre. Oh gitu. Tapi saya yakin akan terus lahir Amin. musisi balada. Sepertinya virus balada ini tidak akan pernah berhenti ya. Oke, kalau dari Kang Adew sendiri gimana Kang? Sama seperti Abah, saya pribadi ingin mengucapkan selamat Hari Musik Balada, tetap peka, tetap terus mereka dan merdeka. Kami juga secara individu atau secara kelompok ingin terus menggulirkan aktivitas yang berkaitan dengan musik balada. Mudah-mudahan tidak hari ini, tapi insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita bisa terus hadir, ya mengalir aja. Dan ya kalaupun tidak acara kami, kita juga ingin hadir juga di panggung-panggung
semua kawan, semua teman gitu, tidak asik dengan kelompoknya sendiri. Ya. Terus bisa apa ya istilahnya berkolaborasi ya, bersama kawan-kawan lain, makanya berbagi panggung, berbagi senandung. Jos. Yes, sekali lagi Blavers, teman-teman balada ini punya statement yang mungkin juga bisa terus menyemangati ya. Berbagi panggung, berbagi senandung. Oke Blavers, terima kasih banyak kebersamaannya bersama kita nih di acara Balada on Blah hari ini. Dan tentunya hari ini juga relatif agak spesial juga karena kita bicara tentang kreativitas dan sebagainya. Semoga obrolan-obrolan yang tadi itu bisa menginspirasi dan tentunya bermanfaat buat Blavers semua ya. Sampai jumpa lagi Blavers di acara Balada on Blah ke depan yang pastinya tidak akan kalah serunya dengan hari ini. Bersama saya Ferry Flow, Adeu Hapsa, Abah Om Tris, Balada on Blah, salam hidup. Salam balada, salam hidup paling bersahaja. Blah Blah Radio Space, listen and enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpadu kolaborasi budaya dalam satu lagu, musik menyatu irama baru, jadi nuansa kita berbagiku.